Dalam hidup ini, setiap manusia berjalan di atas garis takdir yang tidak bisa ia pilih. Kita dilahirkan ke dunia bukan dengan perjanjian atau kontrak, melainkan dengan amanah dan ujian yang telah Allah tetapkan sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad. Maka barang siapa yang hidup, ia pasti diuji. Dan salah satu ujian paling menusuk batin yang mampu meluluh lantakkan ketenangan seorang hamba adalah kesulitan ekonomi dan lilitan hutang. Kita seringkali merasa dunia sedang menindas kita saat dompet kosong, hutang menumpuk, dan harga diri tergilas karena harus menunduk di hadapan pemberi pinjaman. Kita menyalahkan waktu, nasib, dan kadang dalam bisikan yang paling gelap menyalahkan Tuhan. Tapi berhentilah, tarik nafas, tenggelamkan diri dalam keheningan yang panjang, karena di sanalah suara jiwa sejati mulai berbicara. Suara itu tidak berteriak, ia hanya berbisik. Ini bukan hukuman, ini proses. Ini panggilan untukmu kembali menjadi manusia sejati. Stoicisme dalam pemahaman dunia barat adalah filosofi tentang pengendalian diri, ketabahan, dan penolakan terhadap ketergantungan pada kenikmatan duniawi. Namun jauh sebelum itu, Islam telah mengajarkan stoicisme dalam bentuk yang jauh lebih tinggi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." QS Al-Baqarah 155. Disinilah perbedaan antara mereka yang hanya hidup dan mereka yang menyadari hidup. Kita, sebagai penganut filosofi Islam, diajarkan bahwa kesabaran bukanlah pasif. Ia adalah bentuk tertinggi dari aksi spiritual. Ketika dompet kosong, hati harus penuh. Ketika angka-angka hutang menghantui tidur, maka malam harus menjadi tempat pertemuanmu dengan Tuhan. Bangunlah wahai jiwa, karena waktu derita adalah waktu paling murni untuk bertemu dengan Yang Maha Mengatur. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, tidak ada kebaikan dalam harta jika ia membuatmu jauh dari tawakal, dan tidak ada keburukan dalam kefakiran jika ia mendekatkanmu kepada Tuhanmu. Hutang bukan hanya angka, ia adalah ikatan batin yang membelenggu jiwa. Rasulullah sendiri berlindung dari hutang dalam doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Maka seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sering berlindung dari hutang?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya jika seseorang berhutang, maka ketika berbicara, dia berdusta, dan ketika berjanji, dia mengingkari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah ketakutan sejati kita, hilangnya integritas ruhani. Bukan sekadar tagihan, tapi kemampuan untuk jujur, untuk tegak berdiri dalam kehormatan. Namun justru di tengah lilitan hutang, jiwa diuji. Apakah ia tetap memelihara kejujuran atau memilih jalan mudah yang menghancurkan harga diri? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, ujian adalah rahmat yang diselubungi api. Siapa yang sabar akan keluar darinya dengan kekuatan yang tidak dimiliki sebelumnya. Lihatlah kehidupan para nabi. Nabi Ayub kehilangan harta, anak, dan kesehatan. Nabi Yusuf dilempar ke sumur dan dijual sebagai budak. Nabi Muhammad sendiri menjalani tahun penuh kesedihan, A'am al-Hazan, kehilangan Khadijah dan Abu Thalib dalam waktu bersamaan, lalu diusir dari kampungnya. Apakah ini karena mereka tidak dicintai Allah? Justru karena mereka adalah kekasihnya. Maka penderitaan
bukanlah tanda kebencian. Tuhan, Ia adalah bentuk sintonia yang tidak dapat dipahami oleh mereka yang hanya mengejar dunia. Dalam diam dan penderitaan itulah Allah sedang menyusun naskah keagungan jiwamu. Seorang sufi besar, Ibrahim bin Aham, berkata, "Jika raja-raja dan anak-anak raja tahu kebahagiaan yang kami rasakan dalam hati saat kesempitan, niscaya mereka akan menyerang kami dengan pedang untuk merebutnya." Kesempitan, jika dijalani dengan kesadaran dan keimanan, justru membuka kekayaan batin yang tak terukur. Inilah kekayaan yang tak bisa dijual, tak bisa dicuri, dan takkan pernah habis. Kekayaan ruhani. Dalam filsafat Islam, emosi tidak dilarang, tapi ia harus dikendalikan. Marah, putus asa, rasa iri, dan ketakutan adalah bagian dari manusia. Tapi manusia sejati bukan yang bebas dari emosi, melainkan yang mampu menjinakkan emosi untuk kemuliaan. Imam Al-Muhasibi menulis dalam Risalah Al-Mustarsidin, barang siapa yang mampu menguasai dirinya dalam puncak kesulitan, maka dia telah mengalahkan musuh terbesar dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri. Dalam kesulitan ekonomi, musuhmu bukan hanya tagihan, tapi rasa tidak berguna, perasaan malu, kebencian terhadap mereka yang lebih beruntung. Semua itu adalah ujian tersembunyi yang lebih berbahaya dari sekadar angka. Islam mengajarkan bahwa sabar itu bukan diam, tapi tetap bergerak dalam keimanan. Meski dunia tidak memberi jalan, sabar adalah langkah diam-diam yang konsisten. Saat hati hanya berharap kepada Allah, ketika orang tertidur dalam kemewahan, kita terjaga dalam dizikir. Ketika mereka tertawa dalam pesta, kita menangis dalam sujud. Dan dari air mata itulah tumbuh kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Salah satu pelajaran penting dalam stoicisme Islam adalah mengendalikan pengharapan. Bukan berarti tidak berharap, tapi hanya berharap kepada yang tidak pernah mengecewakan. Banyak dari kita kecewa karena terlalu berharap kepada manusia, sistem, bahkan kepada diri sendiri. Tapi hati ini tidak dirancang untuk menggantungkan diri kepada selain Tuhan. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. QS At-Talaq ayat 3. Ketika Allah berkata cukup, itu bukan cukup menurutmu, tapi cukup menurutnya. Dan itu selalu lebih dari cukup bagi jiwa yang berserah. Dalam banyak hikmah para sufi, disebutkan bahwa kebebasan sejati bukanlah memiliki segala hal, tapi tidak diperbudak oleh apapun. Dalam kefakiran, kita belajar untuk tidak takut kehilangan, karena yang tidak punya apa-apa tidak punya beban untuk dijaga. Justru di titik itu, kita menemukan jati diri yang paling murni. Fudail bin Iyad pernah berkata, "Bersabarlah terhadap kefakiran, karena ia adalah hiasan bagi orang mukmin." Apakah ini berarti kita menyerah dan pasrah tanpa usaha? Tidak. Islam tidak mengajarkan fatalisme, tapi kita diajarkan untuk bergerak tanpa keterikatan, berusaha tanpa gelisah, dan berharap tanpa bergantung. Kerjakan pekerjaanmu, walau kecil, lunasi hutangmu, walau sedikit demi sedikit. Makan dari yang halal, walau sederhana, dan terus bermunajat kepadanya, walau hanya dalam hati yang retak. Akhir dari perjalanan ini bukan saat hutang lunas atau saat kekayaan datang, tapi ketika kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih berserah, lebih bersih dari dalam. Itulah kemenangan yang tidak dilihat dunia, tapi disaksikan oleh langit. Karena itu,
Wahai jiwa yang sedang diuji, jangan putus asa. Kesulitan ini bukan untuk mematahkanmu, tapi untuk menyusun kembali hatimu dengan batu bata yang lebih kuat. Hutang ini bukan untuk menghina dirimu, tapi untuk membuatmu rendah hati, agar kelak ketika kau ditinggikan, engkau tidak menjadi sombong. Dalam dunia yang penuh tipu daya, keteguhan jiwa adalah satu-satunya kekayaan yang abadi. Dan ingatlah bahwa di saat paling sunyi, saat air mata jatuh tanpa suara, Allah mendengar semuanya. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. QS At-Taubah ayat 40. Berjalanlah pelan-pelan, tak perlu cepat, asal tidak berhenti. Bawa luka-luka itu dengan syukur, bawa hutang-hutang itu sebagai pengingat, dan bawalah nama Tuhan dalam setiap langkahmu, karena hanya itu yang benar-benar mampu menenangkan jiwa. Dunia ini bukan tempat berlabuh, ia hanya jembatan, dan kesulitan ini hanyalah riak kecil sebelum samudera keabadian. Maka tetap tenang, tetap kuat, dan tetap ikhlas, karena yang sabar tak akan pernah kalah.